Ibu hanya ibu rumah tangga. Kira-kira kalau misalkan bicara logika, anaknya mungkin berhasil atau tidak? Sedikit kemungkinan yang berhasil. Sedikit kemungkinan yang berhasil. Akan tetapi saya tidak pandang sana. Yang saya pandang adalah bagaimana hidup saya jauh lebih baik lagi. Saya semakin serius jalani bisnis ini, dan saya yakin akan tembus pencapaian yang luar biasa di bisnis ini. Dan begitu teman-teman. Jadi yang saya katakan, ketika ada peluang, terkadang yang bisa mengubah hidup teman-teman itu bukan orang terdekat, tapi adalah dari sebuah informasi yang luar biasa. Di mana informasi ini mungkin teman-teman berdoa, sering banget tiap malam berdoa, ya Allah, apakah saya akan berhasil dalam hidup di dunia ini? Apakah saya bisa membantu banyak orang dalam kehidupan ini? Karena jujur teman-teman, dulu saya sebelum kenal dengan bisnis, teman saya udah bisa beli mobil, saya nggak tertarik. Beli mobil setengah miliar saya nggak tertarik. Tapi ketika punya uang 1 miliar, beliau sedekahkan itu kurang lebih 500 juta. Itu guru saya, itu mentor saya. Yang beliau lakukan itu sedekah 500 juta, hampir 500 juta kepada masyarakat yang ada di kampung saya. Termasuk orang tua saya kebagian. Kalau saya tanya kepada teman-teman semua, jika teman-teman dapat 1 miliar, mau nggak teman-teman sedekahi 500 juta kira-kira? Saya yakin berpikir ulang. Saya jamin berpikirnya 1000 kali lipat. Dan itu yang membuat saya harus ikut beliau. Dengan apapun keputusannya, dengan apapun resikonya, saya harus ikut. Hingga akhirnya saya mengikuti jejak beliau dengan tujuannya satu. Saya terlahir sederhana, saya terlahir biasa saja, tapi ketika ada orang memberi, hati saya sangat luar biasa senang. Yang guru saya katakan adalah, sukses itu bukan masalah kita bisa beli mobil. Sukses itu bukan seberapa besar uang kita, tapi sukses itu adalah bagaimana caranya bisa mensukseskan banyak orang. Itu yang saya pegang. Yang kedua, saya selalu terinspirasi waktu masih hidup di kontrakan. Jika itu waktu saya masih di kontrakan, ada anak ayam jam 5 sore atau setengah 6 sore dulu. Ada anak ayam, saya lagi ngerokok depan rumah, depan kontrakan. Datang anak ayam, saya kasih makan. Kira-kira dapat pahala atau tidak kira-kira? Insya Allah dapat. Kenapa? Karena menghidupkan makhluk hidupnya. Apalagi kita sebagai manusia, sebagai insan, bisa mensukseskan banyak orang. Karena yang saya kejar teman-teman adalah doa dari teman-teman. Mungkin orang tua saya masih ada sekarang, tapi mungkin lain waktu orang tua saya atau saya pribadi sudah tidak ada. Tapi ketika kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini, doa teman-teman akan sampai nggak kira-kira kan? Insya Allah pasti sampai. Itu dari segi menolong anak ayam, itu yang pertama yang saya pegang. Yang kedua, ketika anak ayam itu saya kasih makan, beliau makan, datang pemilik ayam tersebut nyari itu, Kang Rizana, lihat anak ayam nggak punya saya? Saya bilang, ini bukan Pak, iya itu punya saya Kang, maaf dia diambil, ambil aja Kang. Beliau ambil, beliau masukin kandangnya. Itu padahal anak ayam, beliau dikandangin. Teman-teman, kalau di bisnis ini sudah punya motor, sudah punya mobil, kira-kira dibangunin kandangnya atau tidak? Teman-teman yang belum menikah, ketika mau nikah, dibangunin rumahnya atau tidak kira-kira? Harus. Kenapa? Wajib. Betul. Saya punya cerita. Tapi sebelum saya cerita, saya akan panggilkan tim leader yang ada di Medan. Pertama ada Kang Imam, beliau pas Kang Imam.